Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli bi 'ibadi wadkhuli jannati. Bapak Ibu, para pemuda-pemudi, juga santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah, para asatidz. Di dalam bahasa Arab, mencari ilmu itu kalimat yang dipakainya adalah tolabul ilmu. Jadi ada 3 kata, ada 3 akar kata yang keluar dari kalimat mencari ilmu. Yang pertama adalah to, yang kedua adalah lam, dan yang ketiga adalah ba. To ini artinya tordul jahli an-nafs. Lam ini artinya layyinul qalbi fil jawari. Dan yang ketiga, ba ini adalah bastur rezeki. Jadi orang kalau dia senang menuntut ilmu, maka otomatis akan lahir 3. Yang pertama adalah apa? Tordul jahli an-nafs. Orang ini akan mengurangi ketidaktahuan dalam hidup. Jadi ibu bapak kalau belajar bukan untuk pinter, tetapi mengurangi ketidaktahuan. Kalau untuk pinter gampang, tinggal minum nutrisi otak, pinter. Ya, banyak sekarang nutrisi otak. Yang tadinya IQ-nya 70, 90, itu bisa naik Pak jadi 125. Asal rutin saja minumnya. Kenapa? Karena ternyata ada sebuah riset penelitian dan saya bikin, kemudian saya coba ujikan kepada anak santri, dan ternyata anak yang banyak makan lele itu ternyata lebih cepat hafalannya dibandingkan dengan anak yang dia itu makan seblak setan. Ya, itu. Karena apa? Karena ternyata unsur-unsur yang ada pada lele itu ternyata mempercepat IQ, Pak. Dia mempercepat IQ. Sehingga ibu bapak ada seorang mahasiswa yang dia kemudian IPK-nya sampai kesulitan ngasihnya karena 39 atau 3,9 saja itu sudah Pak, masih kurang. Kenapa? Karena IQ-nya tinggi, Pak. Kemudian diwawancarai di YouTube. Lalu kemudian kebetulan di Bandung, si anak ini ditanya, "Kenapa Anda sebentar itu?" Ya ini bapak-bapak ibu di luar ya Allah berikan kemampuan kita untuk mempunyai kecerdasan yang hebat. Tetapi ternyata, apa Bu jawabannya Pak Nyeleneh? Apa? Setiap hari saya makan kalau mau tidur itu adalah pecel lele. Begitu Pak. Dan ternyata saya pada waktu itu 2021 saya coba ambil, kemudian saya riset, ambil Pak lapisan-lapisan yang ada di luar lele itu yang membuat bisa orang anjirna. Nah itu diambil, kemudian dibawa, lalu kemudian dicek, dan ternyata apa? Itu kandungannya luar biasa, dan itu sama dengan kandungan yang ada di pada pegagan. Ada kandungan yang ada di mana? Di pegagan. Pegagan itu kalau kita apa? Antanan. Antanan itu kan bentuk daunnya seperti otak. Itu kan seperti otak, gitu. Persis begitu, seperti otak. Makanya orang yang makan pegagan itu otaknya bisa bagus, Pak. Makanya ibu jangan banyak macam-macam makanan terus kosdoma wek pegagan. Ingat, ya itu. Makanya nanti juga akan pinter. Kalau untuk pinter begitu Pak. Tapi kita belajar bukan untuk pinter. Kenapa? Karena belajar itu adalah tordul jahli an-nafs, untuk mengurangi ketidaktahuan. Ketidaktahuan hidup inilah yang akan membuat manusia memiliki konsep namanya adversity, yaitu dia dapat memecahkan masalah hidupnya. Karena apa? Karena buat apa pinter, tapi ternyata dia tidak bisa memecahkan masalah hidupnya. Banyak anak-anak yang dia bunuh diri, lalu kemudian menjatuhkan dari lantai. Karena apa? Karena dia tidak bisa memecahkan masalah hidupnya. Ini Bapak Ibu yang menjadi PR bagi kita. Urang teh diajar unggal dinten gitu, tapi mun gaduh masalah hese beres. Ya, malahan aya nu tara diajar jual beres we. Masalah teh naon sababna da teu dipake mikir. Saking orang itu kan berbeda-beda dalam memahaminya. Makanya tordul jahli an-nafs, Bapak Ibu harus dibiasakan. Kenapa? Tolabul ilmi itu untuk membuat orang itu akan seperti itu. Dan alhamdulillah, satu hal yang tidak pernah kita ketahui, yang jadinya kemudian belajar jadi tahu. Ibu bapak mungkin tidak tahu usah lucu. Begitu ketemu di sini kan jadi tahu. Oh iya usah lucu teh kan gitunya.
Dan saya juga jadi tahu bahwa bekas bahwa di sini bekas itu di sini tempat ngajinya. Tadinya tidak tahu. Karena mau belajar akhirnya jadi tahu begitu. Banyak ibu hal-hal seperti perempuan. Kenapa perempuan itu kan rambutnya 200.000 helai satu kepala. Kalau laki-laki 135.000 helai satu kepala. Kalau tidak percaya silahkan hitung lagi ya. Ya, bisa ibu tidak percaya, Ustaz Abdul tidak percaya, sok atuh hitung sorangan. Ya, 135.000 helai dan kalau perempuan itu 200.000 helai, Pak. Dan hebatnya apa? Rambut perempuan mengandung hormon namanya feromagnetik. Sedangkan rambut laki-laki tidak ada mengandung feromagnetik. Rambut laki-laki tidak ada unsur-unsur yang memikat. Tapi kalau perempuan ada unsur yang memikat. Bapak ibu kalau lihat rambut para laki-laki kabita teu sugan aya nyeredet karena hate teu aya. Badai kumaha ge anger dia punya. Mau gimana juga, kenapa? Enggak akan ada pengaruh. Kenapa? Tapi kalau rambut perempuan kenapa? Rambut perempuan itu kelihatan sedikit saja, itu ada getaran. Dan kenapa? Kan itu adalah apa? Karena ada feromagnetik. Dan unsur feromagnetik itu ada dari apa? Dari nutrition. Nutrition itu ada di mana? Ada di setiap rambut perempuan satu helai. Makanya di kepala perempuan itu bakal banyak binatang. Betul, ayah kuar, ayah kutu, ayah tinggal ayah kotombe, tinggal semua lisa itu ada di lembut atau di kepala perempuan. Kalau di laki-laki jangan ada kutu, ayah kuar, ayah kotombe. Sok diisi mah tinggal Pak. Apa nggak tuh tinggal? Kenapa? Karena itu ada kandungan yang berbeda dengan laki-laki. Makanya beruntung bapak-bapak, ibu-ibu. Kenapa? Karena dengan begitu bakal membuka peluang-peluang rezeki bagi orang lain. Sok ibu tinggalnya pamagat banyak. Tara ayam pamagat ngalaan kutu, tara ayah. Istri mah tinggal ngalah otet, ngalah kutu. Itu apa? Binatang-binatang ya dari kepala perempuan ada kurang lebih 13 nama binatang. Dan saya baca di ensiklopedia Holistic Medicine, kurang lebih ada 13 binatang yang bisa hidup di kepala perempuan. Cuman yang baru hafal baru 4 sarapan di pokok di Pak. Ya, namanya hafal meta kuar, kutu, lisa, kotome, nembe eta. Nah, selebihnya ada lagi nama-nama yang lainnya. Itu hebat. Dari mana pengetahuan itu muncul? Dari mana senolik itu ada? Karena kita tordu, jani an-nafas. Karena kita belajar. Dengan belajar mengurangi ketidaktahuan. Betul. Saya di Thailand, ternyata penyakit roromegan itu kan dari pikiran, Pak. Bukan dari kaki. Jadi kalau orang roromegan, tong diomean sukuna, iya nakun diomean. Kenapa? Kalau dia sudah tenang pikirannya, itu roromegan daman sendiri. Itu akan sembuh diri. Itu penelitiannya seperti itu. Banyak sekali ilmu-ilmu dan insya Allah di kita ini sudah kebiasaan Pak. Di Jamiah ini adalah apa? Selalu kita apapun acara selalu ada ilmu. Itu aja kelebihannya. Selalu ada ilmu. Yang kedua adalah apa? Layyinul qalb. Jadi orang belajar untuk apa? Untuk memperlunak hati. Untuk membuat hati ini menjadi lunak. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Fa in kunta paddon golidol qalbilan paddu min haulik. Itu kan dari ilmu. Kalau orang tidak pernah belajar itu kasar itu, keras hati ini. Kalau orang belajar sedikit-sedikit tahu Pak. Orang pemarah di bawah belajar agama itu bisa menurun marahnya Pak. Kenapa? Karena kan ada dalil, la tabdo. Kalau tidak belajar, itu tidak akan tahu bagaimana hati ini luar biasa. Makanya Islam mengajarkan kalau ada gelas yang kotor jangan dibuang. Kalau ada gelas yang kotor maka cuci suatu saat ini akan bermanfaat bagi kita. Islam mengajarkan hati kita Pak. Kalau ada orang yang dosa jangan dibuang, tapi bersihkan dosanya. Nanti suatu saat orang ini bermanfaat. Ya, jadi jangan main dewek. Ibu kalau nanti punya suami kemudian apa ada kesalahan jangan dibuang. Nanti ganti kuno anyar, salah di buang di, ganti kuno anyar di, salah di buang di, aku terus saya ngabuangan sakit. Akhirnya 8 kali bu apa di pijenan. Bukan, kalau ada yang salah bersihkan. Nanti suatu saat akan seperti itu. Saya belajar di asrama 7 tahun Pak. Kadang itu ada kiai, ada anak santri yang dia itu begitu masuk ke pesantren itu sudah nabrak ini. Masuk pesantren langsung nabrak ini. Lalu usat-usat ngari, terus na budak teh urang kaluarkeun cenah tingali. Karek 2 poe ini geus beak hiji. Sigana cenah dilamun 2 tahun di santri sigana cenah beak urang dia ini gitu Pak. Semua asatid Bu ngomong begitu, tapi kiai jangan begitu. Kenapa? Gelas yang kotor jangan dibuang, tapi kita coba cuci, mudah-mudahan ini bermanfaat. Alhamdulillah, santri itu tetap dikukut, dia di asrama Bu sampai 2 tahun dan subhanallah sekarang dia pindah ke suatu provinsi dan sekarang telepon kemarin 2022. Pak Ustaz, alhamdulillah. Saya sekarang siapa? Anu nabrak ini. Ya Allah, alhamdulillah. Ayah kene, ayah alhamdulillah Ustaz. Sekarang jadi apa Bapak Ibu? Sekarang menjadi kepala KUA di daerah itu. Kepala KUA itu.
Cacakan nabrak ini. Si Gana lamun teu nabrak ini jadi kepala dinas, Pak. Nya, ada orang masuk main gitu wae. Kenapa jamnya ini Bu untuk merekrut orang itu susah banget, betul. Bukan susah. Kita tidak mudah orang untuk masuk ke wadah kita. Makanya kalau ada yang sedikit beresin, ada yang sedikit kumah we lah, untuk main di keluar ke non hese ngasupkeun lagi. Ya. Coba lah mun ainu kotor di keluarkeun beak atuh. Ya, bukan bersihkan. Suatu saat dia apa akan bermanfaat bagi kita. Itulah kenapa karena Islam mengajarkan layyinul qalb. Nah, hati ini harus apa? Harus tunduk, harus apa? Linek. Kenapa? Karena sudah layyinul qalbi itu dari mana? Dari ilmu. Siapa yang tahu? Sampai maaf Bapak-bapak Ibu-ibu, itu ada di Bandung ada komunitas. Dia itu kalau sudah ngaji nangis, Pak. Kenapa? Karena dulunya dia jangankan berpikir pakai kaos kaki, Pak. Dia berpikir untuk pakai kerudung juga nggak bisa. Begitu dia terus thalabul ilmi. Bu, ayeuna mah di kaos kaki, ayeuna mah tinggal. Dugikeun ke Pak Ustadz, nggak pernah saya terbayangkan bahwa ternyata sekarang saya pakai kaos kaki. Dulu kerudung saja tidak mampu untuk dipakaikan. Itu layyinul qalb. Ya, sampai seperti itu. Dan yang ketiga adalah apa? Bastur rizki. Baknya adalah bastur rizki. Wayab sutur rizqo lima yasa wayakdir. Orang mencari ilmu itu, yaitu akan membukakan pintu-pintu rizki. Yang tadinya ditutup oleh Allah, dibuka begini. Sok tinggal, ku ibu, ku bapak. Ustadz can tamat pengajian. Tinggali, konsumsi atau arah ya. Ya, tinggal. Ibu bapak sudah menikmati konsumsi, Ustadz teman can. Ya, kenapa aku ku Allah dijanjikan di Al-Quran ya suturi kalau majasa yakdir. Udah ada rezekinya. Dan ternyata di depan saya ada cai putih, ada cai susu, ada ini. Kan ini ya suturi kalau majasa bagi siapa? Bagi orang yang dia selalu ada keinginan menuntut ilmu. Baca kitab atau Imam Al-Ghazali, beliau menyampaikan, jangan meminta umur panjang kepada Allah. Kalau Anda tidak tahu umur Anda berapa tahun. Tapi mintalah kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan saya ingin menuntut ilmu supaya aku diberikan usia oleh Allah. Begitu. Jadi emang bapak-bapak, ibu-ibu, tolabul ilmi ini bukan hanya bukan sebuah want, tetapi harus menjadi sebuah need, kebutuhan bagi kita. Kalau sekedar want, maka itu akan lewat. Tapi kalau sudah need, kebutuhan, insya Allah kita akan dibukakan 3 hal. Ya, itu bapak ibu mukadimah dari saya. Ya, mukadimah aja dulu. Ya, lainnya orang jewen materi aja, orang materi. Jadi kalau ingin ibu bapak orang ini kemudian harum, jangan paksa orang pakai minyak wangi. Lebih baik kita bawa minyak wangi lalu tempelin di hidung, beres gitu aja. Ya. Atau nggak usah pakai minyak sengit, entong capek. Jangan bikin orang lain pakai minyak sengit. Ibu tinggalin minyak sengit, tempelin dia beres, gitu sengit. Ya. Jangan bikin orang untuk tersenyum kepada kita. Urang we seuri ka ditu beres sakitu we. Da hirup maringan, Pak. Nu beurang mah pikiran sakitu we. Ya, hidup itu ringan. Betul, ringan sekali. Saya selalu memahami ringan sekali hidup itu. Yang berat itu apa? Pikiran kita. Coba kalau ibu, bapak kemudian atel ting kumaha, Pak? Lamun urang atel kumaha? Garo. Lamun atel garo, tong loba pikiran. Ya magera ibu teh atel di pikiran ini dari mana ya. Kemudian padahal saya pakai baju yang dicuci, padahal saya tadi mandi, jeung mikiran baju mending digaro beres. Kan hidup simpel gitu kan. Yang memperumit itu apa? Nah ini, yang memperumit itu. Sesuatu yang sebetulnya simpel bisa dilakukan, itu ternyata apa? Ternyata jadi rumit karena ada di mana? Nah, ada di unsur-unsur yang tadi. Kenapa Ustaz bisa begitu? Ya wajar, karena apa? Arkanul insan arba'ah. Karena ternyata komposisi manusia itu ada 4. Ya wajar ada pikiran ke sana. Wajar ada perasaan ke sana. Non margina. Karena ataupun apa? Karena komposisi manusia itu kan ada 4. Cek sarisna enteng ringan, cek iya mah bisa jadi berat, Pak. Kenapa? Maaf Ibu ya. Ini air ini. Nah ini, air ini. Ini bagi saya mudah. Dan itu ringan. Tapi kalau ini atau kalau ini dipangku ataupun dipegang oleh bayi yang usianya baru 2 tahun, mungkin ini berat. Jadi berat dan tidak bukan dari ininya, bukan dari orangnya. Dari orangnya. Ketika Bapak Ibu dikasih soal di sekolah, maka apabila ada yang dia punten 10, aya nu punten 5, aya nu punten 3, bukan soalnya yang salah, tapi jawabannya yang tidak benar, begitu. Jadi kuncinya bukan ke sana, bukan ke persoalan hidup kita. Tapi bagaimana kita menjawab persoalan hidup itu.
Nah, bu tinggalnya ya, Pak Ustaz mendilir abdi gaduh budak batur mah kapungkur mah 18 boga budak teh teu lieur. Ayeuna mah keneh budak dua geus lieur. Jadi nu lieur teh saha? Da budak nama teu lieur. So geura ibu budak jajan we nu lieur jajan we. Budak mah teu lieur, nu lieur saha inungna we. Budak nama bahagia we. Kenapa? Karena sebetulnya bukan soalnya yang harus dirubah agar kita dapat menjawab atau agar dapat nilai besar. Tapi yang harus dirubah itu adalah apa? Jawaban kita yang tadinya salah, betul kan? Da ari soal ti Allah, mapa marobi dina hirupna sadayana ge sami. Punten. Apakah dulu tidak ada orang yang sakit? Ada. Siapa? Nabi Ayub sakit. Kenapa dia lolos dan dia berhasil? Karena Nabi Ayubnya. Kenapa kita diberi penyakit demikian kariweuh Bu? Dan Nabi Ayub ge leuwih ti urang atuh. Ya, siapa apa yang lebih berat ujiannya? Tidak ada kecuali Nabi. Tapi kenapa selesai? Persoalannya adalah bukan soal yang harus dirubah, tapi kita yang harus merubah agar persoalan itu bisa dijawab. Nah, itu ini kuncinya. Sursim kuring kieu nya hutang 200 juta jeung 2 miliar anggar we kumaha jaminna. Kerja nu artosna triliunan. Pak punten, kalau ada rumah harga 1 miliar itu enteng begitu. Tapi bagi orang yang dia uangnya cuma satu hari 50.000 dan 100.000, jangankan beli yang 1 miliar, dia ngontrak saja itu menjadi berat. Kenapa? Jadi bukan rumahnya yang harus dirubah, tapi yang ada di kitanya yang harus dirubah. Itu kata kuncinya. Jadi yang disebut terapi itu adalah apa? Syuk. Bukan kesan. Kan dokter tidak tahu penyakit pasien. Tahu itu setelah diterangkan. Ibu kunaon? Duka soal dokter naon? Mun ari ibu ka dia kunaon? Mun abdi teu damang cenah Ustaz. Dokter cenah ka abdi sakit. Ya ibu sakit apa? Enggak tahu kata dokter ibu abdi sakit apa. Kan dokter mau sakola abdi mah teu. Kan jadi rame tungtung nama dokter. Ya. Kenapa? Karena begitu ibu datang kemudian ceritanya sama dokter, ibu sakit apa? Sakit kepala kan beres. Tapi lamun mangga we kumaha dokter abdi sakit naon mata ka dia? Kan itu enggak akan beres. 2 jam mau kapendak penyakitna. Untung dokterna pinter, cek dokter. Tah ibu obatna naon? Obat apa dok? Kumaha ibu we bebas. Ya, karena apa? Yang tahu itu kan bukan. Jadi intinya di sana. Jadi bukan soal yang harus dirubah, tetapi bagaimana orang menjawab persoalan itu. Saya baru ngeh Pak di salah satu psikologi di buku ataupun di jurnal psikologi New York itu ditemukan sekarang dari 10 orang itu depresi atau stres dari 10. Tahun 2021 itu dari 10 2 orang yang stres. Sekarang Bu dari 10 6 yang stres. 6 yang stres. Jadi lamun ayeuna aya ngaliung 10 urang eta di depan anu stres teh. Nang kade ulah ngacung ulah. Kan we pokoknya mah 3 10 aya di depan we gitu sok cobian. Dan itu ternyata datanya lemah, Bu. Data empiriknya luar biasa. Dan ternyata Bapak-bapak, Ibu-ibu begitu dilihat ternyata apa? Ciri orang stres itu apabila dia sering ngobrol bingung. Itu dia sudah stres. Ibu mau masak apa? Nggak tahu ya, bingung. Itu stres. Ya, tuh Bu hiji tah nu stres tarojo ibu-ibu nu kadua. Ibu mau masak apa? Nggak tahu, saya juga bingung katanya. Kemarin hulu ayam, sekarang masak hulu ayam lagi. Geus duaan tah tinggal nu stres. Tarojo ibu-ibu nu katilu teh, ibu mau masak apa? Nggak tahu, anak saya juga bingung katanya. Kemarin dog mie, sekarang mie dog. Akhirnya apa? Tiluan tinggal Pak, misalnya tren. Begitu ditanya kepada yang pedagangnya, warung, ibu kenapa di pasar belanjanya? Ya saya juga bingung di pasar masa beli apa? Sarua. Jadi obatan nih, ngariu salah tren. Kapayang Pak ibu tinggal ya. Itu sekarang sudah seperti itu. Tetapi stres itu wajar karena ada tekanan yang tidak bisa diselesaikan oleh dirinya sendiri. Maka jiwa dalam perspektif ilmu holistic medicine ada 3. Ada yang rapuh, ada yang ripuh, ada yang rapih. Nah, jadi jiwa itu dibagi 3. Ya. Karena tanggal 22 saya ada training khusus terapi orang-orang yang dia sudah kekosongan jiwa. Khusus itu. Bagi yang semakin yang tua, kepala ruku gitu ya. Ada yang kemudian dia ditinggalkan anaknya ulang-ulang. Nah, itu ada. Nanti tanggal 22 di Bandung gitu. Ya. Dan itu ibu, bapak 3 ini, Pak. Nah, 3. Ada yang rapuh, ada yang ripuh, ada yang rapi. Ya. Maaf ya, Bu, punten. Ini tidak ada kaitan orang ahli ibadah atau tidak, Pak. Orang kalau sudah kena penyakit, baik itu fisik atau jiwa, tidak ada urusan dengan orang ahli ibadah.
Nabi Ayub pun dekat dengan Allah, penyakitnya berat, itu aja. Ibu jangan begini, Ustaz kenapa ya? Kalau padahal dia itu getol tahajud, kenapa yang dapat penyakit itu? Daya urusan penyakit itu. Daya urusan jeung getol ibadah jeung Senin Kemis, Pak. Kenapa? Kalau Allah sudah turunkan penyakit itu, ada kemungkinan bukan mengujinya, menguji keimanannya. Begitu kan? Jadi nggak ada masalah. Saya sering kali menangani orang-orang yang dia biasa ahli pengajian, tapi ternyata bisa gangguan. Kenapa? Karena tidak ada urusan. Penyakit mah ada sumping kasahawa ya. Jadi jangan begini, saya sakit itu soleh, nah asalnya lain urusan soleh dan tidak. Yang seperti ini, kena dan tidak itu bukan urusan, dia itu berada dalam posisi yang mana. Tetapi yang harus dipahami oleh kita adalah apa? Jiwa manusia itu dibagi 3. Nah, Ibu, yang pertama Pak, ada yang rapuh, yang kedua ada yang ripuh, yang ketiga ada yang rapi. Nah, itu. Lalu konteksnya seperti apa? Kenapa ada 3 ini? Karena ada di dalam tubuh manusia, itu ada bagian utama yang akan mempengaruhi kehidupan. Yang pertama otak. Yang kedua adalah sel. Nah, jadi otak ini menurut Imam Ibnu Taimiyah itu kekuatannya 5%, Pak. Menggerakkan dan menghubungkan kehidupan kita itu otak itu 5%. Makanya maaf jangan mengandalkan otak, jangan. Karena apa? Karena 98%-nya itu adalah di sel. Dan di dalam tubuh manusia kurang lebih ada 50 triliun sel. Satu sel itu mengandung aliran listrik 1,4 volt. Berarti dalam tubuh manusia itu Pak, setiap hari 24 jam teraliri listrik 70 triliun volt. Dan ternyata listrik-listrik dalam sel ini diaktifkan oleh 4. 1, pikiran, 2, perasaan, 3, emosi, 4, gerak tubuh manusia. Itulah hebatnya. Makanya lihat orang yang banyak bergerak itu beda emosinya, Pak. Dengan orang yang diam itu akan berbeda tubuhnya. So, tinggal gini. Anak yang begini itu akan berbeda dengan anak yang begini. Itu beda. Ya, Pak Ustadz, alhamdulillah anak saya bager. Kenapa? Dari subuh sampai isya begini. Bukan bager. Eta mah dengar kalong. Ya, budak mah kudu lincah urang kali mah. Kenapa? Karena dia itu apa? Dia harus bergerak. Karena pergerakan manusia, emosi manusia, perasaan manusia, pikiran manusia itu akan mengaktifkan aliran listrik. Itu mengaktifkan aliran listrik. Dan aliran listrik ini mempengaruhi sel. Dan sel ini mempengaruhi ataupun mengatur apa? Kehidupan kita. Dan ternyata Bapak-bapak, kenapa orang berdoa itu bukan keras, bukan arik, bukan. Da doa mah ngagunakeun energi sel. Da doa mah teu kudu tarik-tarik teuing. Dina Quran lagi kumaha geuningan. Ku Allah ud'ullaha tadarruan wa khufyatan. Kenapa? Anda berdoa dengan betul-betul silent. Jangan gogorowokan. Kenapa? Karena ini kan berurusan bukan dengan otak, tapi dengan apa? Dengan ini. Makanya beda aya nu macakeun doa, aya nu keur ngadoa, beda. Nu macakeun doa mah moal diijabah ku Allah. Lamun anu ngadoa mah diijabah. Pertanyaannya, ini Ustaz lagi macain doa, lagi ngadoa, da beda. Tah ayeuna teh Pak bepunten Bu, ayeuna teh loba nu keur macakeun doa, lain keur ngadoa lain. Orang yang lagi bacain doa itu enggak akan diijabah doanya. Orang yang lagi berdoa itu diijabah doanya. Kenapa? Karena yang digerakkan adalah aliran listrik yang ada di sel itu. Ibu di Bekasi, anak ibu di Garut atau di Tasik, dah nyambung lamun budak rieu atuh. Alah aya naonnya si Aa tinggal di asrama, sigana mah cenah aya, sigana mah rieu do telepon we ka Murabi, Pak Ustad, anak saya gimana? Iya Bu, udah 2 hari katanya ini apa dia batuk tuh nyambung. Naon margina? Aliran listrik nyambung. Ya. Coba Bu, ada yang meninggal Pak, kemudian lewat ke rumah kita, nyung. Kalau dia tidak nyambung dengan keluarga kita deg-degan tidak? Tidak. Tapi kalau yang meninggalnya adalah keluarga kita, dia langsung nyambung, dia sedih. Kenapa? Itu aliran listrik namanya. Tidak setiap orang yang dia meninggal lewat di depan kita bersedih. Itu aja. Itu bersedih. Alah cenah anu ngantunkeun innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lempeng we. Tapi begitu yang meninggalnya nyambung dengan batin kita, ibu bapak bisa ngecelak ya. Nah, keluar air mata. Kenapa Ustaz? Karena aliran listriknya nyambung. Paham ya? Kemarin ada ustadz meninggal. Kalau tidak nyambung dengan kita, tidak ada masalah di prayer juga. Tapi kalau dia nyambung dengan kita ya Allah,
Usah nanggung ke tuh nyambung aliran listrik. Ya, kan ibu bapak kudu sae listrikna. Lamun listrikna awon eta teh kana pangaruh ka diri kita. Kenapa? Karena dua manusia digerakkan oleh dua, satu otak 5%, yang kedua oleh apa? Oleh sel 95% di sana. Nah, dari 95% inilah bapak-bapak ibu-ibu, maka manusia memiliki konsep bahwa satu ini ya. Ini satu. Dia punya alarm tubuh, Pak. Itu hebatnya ya. Maaf nih kalau di sini ada ahlinya ya. Kalau ada ahlinya silakan. Satu, ketika dia sudah kelelahan jiwanya, itu alarm tubuh langsung Pak, langsung bergerak Pak, alarm tubuh kita. Kalau dia kelelahan jiwanya, dia jiwanya bermasalah, itu alarm tubuhnya langsung. Satu, dia sering kram di kaki. Ya, orang yang kram di kaki keseringan, itu ada kemungkinan jiwa sudah mulai ada goncangan. Cuman dia tidak terasa. Kerbobo ibu jual peperengkelan. Itu capek itu. Jangan itu bukan, maaf ini, itu jangan dulu ke fisik. Ada kemungkinan fisik nggak apa-apa. Cuman dia karena ada tekanan ketika mau tidur ataupun dalam kehidupan yang belum selesai, itu bisa kram Pak, bisa pikiran. Ya. Dan saya bawa jemaah umroh kemarin, itu di sana di Madinah, gitu ya Pak. Gurowok, sampai ini, wah Ustaz, ini alas ya kram. Begitu saya ngobrol, itu sampai 2 jam setengah apa? Dia mikirin anaknya yang di kampung, yang sampai saat ini dia itu anaknya belum pulang-pulang, begitu. Itu bisa di sana. Jiwa ke bawah kan itu ke Madinah. Mimilu di jiwa mah di Madinah. Ya nama mobil nama temiluan. Udah kena tinggal ibu di Subang, tinggal jiwa nama milu ke Madinah. Dan di sana dia apa? Dia menjerit sampai apa? Kram kaki. Awas kram kaki, bukan kram usus. Beda lagi. Kram kaki itu bisa pemicu dari apa? Dari unsur jiwa yang atau yang sesuatu yang belum dibereskan. Salah satunya ibu. Walaupun nanti ibu bapak sering ada terjadi kram otot di kaki, mungkin ada kemudian faktor lain. Tapi di dalam ilmu apa? Itu ada yang seperti itu. Itu yang pertama. Ya, ini alarm tubuhnya Pak. Ya, alarm tubuhnya. Punten Bu, ibu bapak ahli ibadah insya Allah. Tapi lamun ke sholat jo, dik nyeri hadir. Tah, berarti mikiran naon. Nah, dah saya khusyuk di hari ayah nyeri mah. Dah beda Pak. Khusyuk itu adalah apa? Sesuatu yang tidak bisa disetting khusyuk mah. Khusyuk itu berjalan dengan sendirinya ketika sudah beres masalah. Ya. Yang kedua adalah apa? Dia susah tidur. Ada sulit tidur, ada susah tidur. Beda lagi itu. Ya. Dalam kajian holistik ada beda susah dengan sulit. Ya. Ada sulit tidur, Bu, ada susah tidur. Kalau sulit itu rumit, kalau susah ini kadang-kadang dia gereja, begitu. Gitu delap, gereja. Itu sudah ada mulai gangguan. Ya. Urang malah alhamdulillah. Orang lain susah tidur, kita susah bangun. Iya, jadi bersyukur. Urang alhamdulillah di mana wae teuing. Batul marek geulai wae hese. Urang alhamdulillah begitu cerek pengajian latul enak wae. Jiwanya tenang ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irji ila rabbika dia. Pada waktu tidak dibangunkan lagi, ya langsung kudu hulu jannah. Udah langsung begitu kan? Kenapa? Karena tidak mudah. Kenapa masuk masjid begitu dia dingin langsung lep begitu? Kenapa? Jiwa tenang. Dia sudah melepaskan beban-beban di rumahnya. Makanya bapak-bapak ibu jangan larang orang yang tidur di masjid. Ada kemungkinan dia sedang bermasalah di rumah. Iya. Ayo bapak-bapak ngagoler di masjid eta mah jam sabaraha wae. Begitu apa? Nah di masjid wae diusir ku pamajikan tuh beres. Ya. Ya, dia bebas kan pikirannya Pak. Lumayan. Kenapa? Karena itu. Jadi susah tidur beda dengan sulit tidur. Kalau sulit tidur itu insomnia. Kalau susah mah enggak. Dia kadang-kadang tidur tapi enggak maksimal begitu. Dia enggak maksimal dan tidur itu enggak perlu 8 jam. Enggak perlu 8 jam, Pak. Yang penting deep sleep. Udah itu lihat di dalam apa? Hadis Bukhari dalam Kitabul Adab di Bulughul Maram. Ya, apabila ciri tidur yang enak, ciri tidur yang bagus itu apa? Ya, layat di aina batat yaduh. Apabila Anda sudah tidak mengenal di mana letak tangan Anda, itu namanya tidur yang berkualitas. Walaupun hanya beberapa jam, itu aja. Itu kan ada di Bukhari. Ibu, bapak lagi duduk begini. Ya. Mesti ingat di mana pandangan. Udah itu.
Tangan kita dan nggak tahu di mana. Itu sudah tidur yang bagus itu. Dan itu menenangkan jiwa loh Pak. Menenangkan jiwa. Maaf Bu, orang yang skizofrenia Pak. Kalau orang yang skizofrenia, kalau dia tidurnya bagus, itu bisa menurunkan 20%. Dan efek obat jadi bagus kalau dia tidurnya bagus Pak. Ya begitu. Dan anak Bu, anak itu kalau ingin cerdas otaknya, itu tidurnya harus bagus. Tidurnya harus bagus. Nah itu yang kedua. Itu alarm tubuhnya begitu. Ya, jiwa itu alarm tubuhnya begitu. Kemudian yang ketiga, dia itu adalah ibu kulitnya kering. Ya, ini kulit yang kering itu menunjukkan bahwa alarm tubuh dia menunjukkan ada jiwa yang sedang bermasalah. Maaf ya, ini lihat aja Pak. Dan mau biasa dibohongan Bu, tinggal kulit mau biasa dibohongan. Ya, bukan dia itu basah, bukan. Basah dan tidak menunjukkan, yang penting kering. Kering itu seperti tanah yang dia itu kelihatan. Kalau tanah itu kekeringan, itu lihat aja begitu. Dan tubuh manusia itu berbeda-beda. Maaf Pak, walaupun hitam, walaupun kita kemudian bukan orang putih Bu, tapi orang putih pun kalau kulitnya kering itu kelihatan. Dia banyak masalah. Saya lihat nih orang-orang ini ya, orang-orang yang kulitnya kuning-kuning begitu. Ini kalau orang banyak gangguan jiwa itu kelihatan. Ininya kulitnya itu kelihatan. Jadi itu seger bahasa Sunda, itu seger. Ya. Ibu teh aya dua, aya nu glowing, aya nu ngagulawi. Nah, kita nu ngagulawing teh. Habeun we ka skincare tapi dah kapan apa tuh gangguan jiwa mah. Skincare juga tidak ada pengaruh. Malahan orang yang tenang jiwanya pakai fresh care juga cantik. Iya, cukup pakai fresh care aja. Tuh si Agnes ge geulis sih ku fresh care. Ya, 7.500 fresh care mah. Mun skincare mah 750.000 sekali ini. Iya mah 7.500 sekali. Dikitu-kitu sok tuh. Ibu mau tidur ya, lalu fresh care gini kan, besok bangun tidur lihat muka. Ya, begitu. Jadi kulit dan kok itu kolagen. Kolagen di mana? Itu ada pengaruh dari apa? Dari pikiran juga, ya. Dan nggak mau ada sih bohongan Bu. Orang kampung, maaf ya. Orang kampung walaupun dia kepanasan kulitnya bagus Pak. Walaupun kepanasan di sawah Bu, tapi kulitnya bagus itu. Kenapa? Karena dia tidak banyak pikiran. Dia itu kalau sudah nanur itu dari jam 7 sampai jam 12 dia cengkat-cengkat. Kieu we husu. Ya, begitu cengkat adan ya teh beres gitu. Itu tidak ada banyak pikiran. Kenapa? Bebas. Dan kulit anak lihat Bapak. Kalau ingin tahu Ibu kulitnya yang bagus tidak kering anak bayi, terutama bayi itu kan kulitnya bagus itu. Kenapa? Ari bayi apa pikirannya? Orok mikiran naon teh aya urang ulang-ulang orang mikiran isuk taraya. Orok mah dialungkeun we seuri mah tinggal alungkeun seuri. Hehehe. Alungkeun seuri orok mah kitu kenapa pikirannya bebas begitu. Sok bapana alungkeun seuri mah. Ya, enggak, karena itu kulit mempengaruhi. Ini ada kelihatan ibu-ibu. Dia bukan direkayasa genetik bukan. Karena memang alami begitu, emang alami begitu. Kemudian ingin manis-manis Pak. Bawaannya ingin manis-manis, itu awas. Sudah ada terjadi mulai bayrut, dia sudah mulai kelelahan berpikir. Hoyongna teh nu aramis gitu. Lamun teh Bu, lamun teu amis teh ali. Dia enggak seneng minuman yang begini. Bawaannya pingin dia itu yang manis-manis. Artinya sudah tidak ada power. Kan manis itu kan power. Makanya orang yang dia tidak ada power, itu kan dia minum manis begitu. Tapi ini mah terus aja. Dia minumnya itu aja. Dia inginnya terus begitu. Itu sudah ada. Maaf, ya, walaupun itu tidak kelihatan. Itu tersembunyi, tapi jiwa sudah mulai ada. Nggak tahu Pak, faktor mana nggak tahu. Tapi nggak tahu. Yang selanjutnya adalah apa? Suka dia itu makan es batu. Nah, es itu kan dimakan gitu. Itu sudah ada gangguan. Kan ada anak-anak yang dia, Bu ada orang-orang yang begitu dia kalau ada es batu yang itu udah ada gangguan gitu Pak. Kenapa? Karena orang makan buat apa? Tapi dia itu kalau ketemu es itu ketemu es itu gitu. Bukan es yang berwarna, bukan es batu. Es yang putih gitu. Kan suka ada yang orang itu makan itu. Nah itu ada gangguan. Cuman tidak tahu apa tekanan dalam hidupnya, dalam pikirnya nggak tahu. Ya, tahu ya Bu ya. Nah itu sudah kemudian gusi berdarah. Nah, gusi berdarah bukan karena faktor kurang ini. Ada kemungkinan itu ada gangguan juga. Jiwa mulai ada.
Nah, asam lambung naik, dia gusinya berdarah. Lalu kemudian kuku dan kulitnya rapuh, kukunya dan rambutnya begitu, murudul. Nah, murudul. Ibu, lamun di zaman begitu, mun nyisiran teh murudul wah ya. Ngagelak dina eta dina lawang ieu teh nya, nepikeun ka ngagulung di dinya. Oh, eta, itu sudah mulai. Itu sudah mulai. Ya, hati-hati kalau istri sudah mulai banyak buuk atau rambut yang dia mulai rapuh dan kukunya rapuh. Dikit Pak, nih. Bu punten sok kikian dah. Ini anak yang sering gini. Awas Bu, kalau ada anak yang gini-gini. Itu hati-hati itu. Kemungkinan ada kecapean berpikir itu. Ya. Ya barangkali tadi juruk ya. Gitu. Ternyata bapaknya kikian. Oh itu. Ada tekanan batin itu. Bapak aya naon kena kikian, oh aya kahayang teh ditedunan. Langsung jo kikian. Nah, begitu. Itu digini. Ini kukunya digini. Dan kukunya itu kalau digini enggak itu copot, Pak. Dia kemakan itu. Nah, gitu. Kalau yang sehat, Bu, enggak ini teras tuh. Kalau enggak kalau yang terganggu ini langsung, Bu. Ini kemakan tuh. Nah, begitu. Itu aja. Ceknya di rumah saja, jangan di sini. Ya, jadi ibu jual kararge itu kayak lah di situ. Bisa kapangin gitu dia. Ya. Kemudian ibu ada cincin di iris mata di sini. Nah, ini kan bukan kolesterol, Pak. Ada juga yang kolesterol, ada juga yang gangguan jiwa. Ya. Lihat aja maaf ya. Lihat aja. Orang depresi lihat Bu iris matanya. Lihat aja iris matanya. Itu berbeda. Dan gelombang yang hitam dari orang yang depresi itu berbeda dengan orang yang sehat. Berbeda dengan orang yang sehat. Orang yang depresi itu, orang yang gangguan jiwa itu, dia cenderung dia lambat si gerakan-gerakan bola mata yang hitamnya. Kalau yang sehat itu gini. Nah, ini sini alhamdulillah semua. Bagus-bagus ya. Nah, ngarawet tuh Pak, ngarah ke kapangi tuh. Ya, begitu. Dan ibu, bapak, apabila sudah terjadi alarm yang seperti itu ada kemungkinan jiwa mulai ada yang kosong. Mulai ada yang kosong. Maka tugas kita bagaimana? Nah, itu ya. Betul, Pak. Kadang-kadang maaf ya, rezeki itu dari ketenangan hidup. Kadang-kadang kuriweuh hirup rezeki teh jadi terjadi. Dagang Bu tinggal di dagang kuriweuh batin, anger we teu payu. Sakitu urang teh dagangan teh geus hade, tapi batin terganggu, nu meuli teh terjadi dan nu dagangna ieu. Nya, rek meuli teh urang teh da nu dagangna teu ngeunah kana hate. Kenapa? Karena bisa jadi seperti itu. Maaf Pak, ini mempengaruhi terhadap semua kaitan dengan rezeki, persoalan, termasuk memecahkan masalah pun itu. Ketika kita bawa motor, lalu kemudian simpan kuncinya lupa, kadang-kadang kalau tidak tenang tidak ketemu Pak. Di mana kunci tadi ari bapak tadi di mana? Da tadi mah di dieu cenah tinggal disimpan teh luhureun galon. Gini kan aya teh. Riweuh kabehanana. Tidak tenang seperti ombak begini kan? Seperti ombak begini. Kata isinya, "Bapak salat." Mulai dia Allahu Akbar. Awas kita salat nyangan kunci. Ya. Tapi tong masuk salat sunat ieu mah punya salat anu wajib we. Bapak salat heula sok ngarah kapangi kuncina. Begitu salat Pak, Allahu Akbar. Alas ya di ditu nanuna teh. Kenapa ketemu? Sebetulnya bukan karena ketemu, karena sel-sel dalam tubuh mulai dia rileks. Dia mulai rileks karena dia kan sudah mulai fokus Allahu Akbar. Dan sebetulnya dia tidak memikirkan kunci. Tidak, dia sedang tidak memikirkan kunci. Tapi kenapa kunci disimpan jadi ketemu? Karena sel yang tadi itu yang jutaan sel itu mulai terjadi connecting lagi. Oh, didinya cenah kunci teh. Teruskeun heula salat teh lah nyokot kunci. Asna usah di sana we ayeuna kuncina bisi poho deui. Moal, kenapa? Karena sudah disimpan di memori dirinya. Makanya itu terjadi karena ada 3 cara. Yang pertama Kaizen rest namanya, yang kedua adalah mindful rest, dan yang ketiga adalah deep rest. Itu cara menangani ketika sudah gangguan jiwa yang rapuh. Nah, jadi 3 yang tadi tuh. Nu salat kapangi, sedekah ge Pak bisa mecahkan masalah hidup. Iya, kadang-kadang orang bunten ya, keur pelit itu masalah hidupnya rumit. Begitu dia bager jadi babari.
Karena apa? Karena masuk ke dalam kategori, karena Quran itu rumusnya ada di surat Al-Imran 133. Walladzina yunfikuna fisarroi wad-dharroi wal qadiminal ghaid wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu kuncinya. Itu adalah obat jiwa. Karena dalam Quran surat Ad-Dariyat, obat jiwa itu kalau dalam konteks umumnya cuma dua. Satu hujanan, ya, itu hujanan Pak. Ini kalau hujan-hujanan juga bagus itu ke jiwa. Ya. Nah, ini anak-anak yang sering hujan-hujanan bagus tubuh jiwanya. Ya. Hujan-hujan bagus. Makanya kalau anak hujan-hujan jangan dilarang. Itu bagus ke jiwanya. Ada itu hujanan serius. Udah asup PKI mah jauh hareeng we tinggal. Pantas tadi gitu nah naon. Kenapa? Karena itu. Yang kedua adalah menangis. Nah, menangis juga bisa. Karena semua dari air hujan, dari air. Kalau airnya jika dikeluarkan dan kena, maka itu akan menjadi penenang. Makanya ibu, bapak hindari 1, 2, 3, 4 poin. Quran disebutkan 1 ya. Hindari 4 ini. Yang pertama adalah apa? 1, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Itu yang pertama. Jadi khawatir. Khawatir ada, cuman jangan terlalu kuat begitu aja, Pak. Apalagi udah tua, Pak, jujur, Pak. Saya punya ibu, Pak, 84 tahun. Kalau ketemu saya gimana? Ucu, emak udah siapin boy. Boy buat apa, emak? Kayak senang ngarah emak maut, senang. Henteu ieu, henteu ngahesekeun, boyna terus disiapkeun, tilu lama. Itu ibu saya, Pak. Emak jangan bilang begitu. Minta aja doa yang panjang, walaupun usianya 84. Ah, enggak sih. Kenapa? Karena bisi emak maut, gitu. Ada apa kekhawatiran? Mulai. Dia ngumpulin boy. Saya begitu lihat di lemarinya, emak iya boynya, iya. Emak kamari sedang ngumpulkeun artos, pamasihan nge-share boy, sampai begitu. Kalau berlebihan kan gimana? Kalau tidak berlebihan, ya nggak apa-apa, tindakan preventif. Tapi kalau berlebihan, jangan. Khawatir itu adalah dia memikirkan yang sedang, itu khawatir namanya. Yang kedua, jangan cemas memikirkan yang akan datang. Nah, beda eta gitu. Makanya dalam kitab Imam Al-Ghazali, Qimatus Sya'adah, beliau menyampaikan sebetulnya 4 poin ini adalah kehidupan kita sehari-hari. Maaf Bu ya, saya minum ini. Kalau Bapak khawatir, ini nggak bisa diminum Pak. Kenapa? Karena takut ada apa sesuatu yang mengandung bakteri. Ibu tahu Bapak sekarang kejawab ya. Kenapa bulan Januari, Februari mau masuk Maret banyak orang yang sakit? Karena tiap tahun begini. Bukan karena COVID. Kalau sekarang COVID masih berjalan, emang begini Pak. Ini tuh usung harareeng gitu tinggal. Kalau suasana begini harareeng barangkali teh. Kebetulan kemarin lagi COVID, jadi bet kabehanana. Da emang kieu tiap tahun gitu. Ini begini tiap tahun. Satu rumah 3 anak batuk, demam, itu begini. Untung akhirnya geus beres COVID-na. Lamun can beres kitu sami Pak. Aslina di arosalasi gitu. Karena tiap tahun begini. Ini tiap tahun begini. Ini namanya subur tanah. Namanya subur tanah itu musim orang sakit dan orang meninggal. Dari dulu juga begitu kan? Jadi biasa. Bising kayak virus dik biasa we. Ya, biasa. Kenapa? Buktinya ini sekarang Pak, lihat Bu di Bandung itu rumah sakit penuh sekarang. Penuh Bu. Yang sakit-sakit itu, terutama anak-anak. Ya tinggal. Hawana ge kieu tinggal guli angin gitu nya. Ieu teh lamun jalmi antibody na teh kieu teh jol langsung haree gitu. Jol batuk, komo teu boga duit, tos sababari. Ya, langsung antibody teh rusak. Kenapa Pak? Karena kondisi seperti ini itu menurunkan HSP72, protein di darah. Kalau protein di darah turun, maka antibody turun dan orang itu akan lemah. Dan salah satu yang meningkatkan antibody adalah apa? Ngariung. Tapi ngariung teh ningkatkeun HSP72, antibody nararaek Pak. Maka kan di isolasi mah nyimpen dan nyalira we tinggal ibunya. Jauh langsung pikiran maot. Naon da dipisahkeun. Begitu kan teorinya begitu. Da gampil atuh pada nu kieu mah da teu kudu sakola luhur Pak nu kieu mah. Ieu mah sakola di kampung nu kieu mah Bu. Lamun jalmi dipisahkeun pasti lamun teu damang pasti bakal loba pikiran. Kenapa? Orang sakit kata Nabi mesti diriung.
Nu gering mah kudu ngariung dilalongok, ngarah babari cager. Ieu mah lain ditaringakeun nya puguh jo tem. Langsung we. Begitu kalau itunya rumusnya, begitu ya. Jadi nanti kalau ada yang sakit riung Pak sok. Tapi tong ka ditahlilan. Ya dikasih motivasi, bawa ngobrol kan begitu sama. Saya pesantren saya kan kemarin tuh lagi musim Covid kan dipakai isolasi itu. Dan di pesantren nggak ada yang di masker. Biasa ngomongkeun ya beda tos beres banyak. Mun kamari menyarioskeun ge bahaya. Ayeuna mah moal. Dan itu biasa jalan di sawah, di balong, nguseup, jalan aja 2 dinten ge langsung. Dia sehat begitu. Ya, biar kenapa di sini kuncinya. Yang kedua adalah apa? Yang kedua jangan kalau cemas ke depan. Lihat kode Umar. Umar ditanya, "Ya Umar, gimana orang yang ahli surga? Ahli surga gimana?" Undur sibyana, lihat anak kecil. Anak kecil itu kan bahagia, Pak. Jadi orang di surga itu seperti anak kecil. Tah murang kali mah kitu we, tinggal. Nya, lamun dibawa ngaji, budak mah kitu we. Da budak karena ge bahagia budak mah. Mau mikiran materi moal. Materi rek hati rek henteu. Nu penting mah jajan sakitu we. Murang kali mah enteng bat tinggali. Mata budak mah lamun di sakola begitu dicek begitu di bel pulang itu. Itu langsung bahagia, Pak. Gocung budak. Eta teh apalin rek balik. Nah, kenapa? Karena dia tidak pikiran apa-apa. Makanya lihat anak kecil. Karena anak kecil itu tidak memikirkan yang akan datang. Tidak memikirkan. Dan dia tidak khawatir, tidak memikirkan yang akan datang. Dan yang ketiga adalah dia tidak terbelenggu dengan masa lalu. Jangan diungkit nu atos mah da moal deui. Ya eta sadayana ge dina Quran teh. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tuh, sadayana ge aya di dinya. Kenapa? Karena 80% Pak ilmu atau obat jiwa itu ada di Quran. Banyak Quran disebut syifa. Karena rumus-rumusnya begitu. Saya alhamdulillah sudah bikin buku nih yang ke-14 itu surat Wadduha mengobati depresi. Ya. Dan saya tafsirkan Wadduha itu. Dari mulai ayat 1 sampai ayat terakhir. Itu bisa menurunkan tingkat depresi manusia. Mangga diuji we mangga. Ya. Kenapa? Karena Wadduha itu kan isinya semua begitu, menurunkan tekanan-tekanan. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yutika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'agna fa ammal yatima fala takhar wa masaila fala tanhar wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Kan begitu. Orang banyak sedekah kan jiwa tenang. Ya. Kan jiwa tenang. Berbeda dengan orang yang banyak meminta. Jiwanya tertekan. Nah, begitu ya. Dan terakhir, Ibu, Bapak harus yakin. Ya, hatta yakin. Yakin aja. Allah itu tidak ngasih ujian sesuai kelasnya, itu aja. Ya, nggak mungkin SMP dikasih pelajaran SMA, nggak mungkin. Kenapa ya Allah kasih saya begini? Udah kelasnya gitu. Udah kelasnya. Jangan dibikin jadi masalah lagi. Begitu Bapak-bapak Ibu-ibu. Ini dari saya sebagai gambaran supaya tidak keluar kemana-mana. Intinya alarm yang tadi Bapak-bapak Ibu-ibu hafalin. Ya. Walaupun tidak terlihat lebih kuat, tetapi ini selalu ada di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, sekarang di Hollywood sudah pada ngaharulan Pak, selebritis, karena pila-pilanya yang ratusan miliar terbakar. Ibu-ibu mah, bapak-bapak tengah harulan, naon margina, dan teboga pila gitu. Ya, apa urusannya banyak dengan itu? Dan ternyata sekarang menjadi kota yang seperti hantu, karena katanya tiap malam terdengar orang nyanyi, tiap malam terdengar suara-suara musik, padahal tidak ada orangnya. Sampai nggak tahu katanya ini mau dibangun kembali atau tidak. Gitu, begitu. Ya, apa Bapak Ibu yang terjadi? Karena mereka tidak percaya Tuhan. Ya, jadi kota ini tidak percaya. Kota ini bukan diciptakan oleh Tuhan. Akhirnya Tuhan kemudian apa? Berikan sesuatu. Allah berikan sesuatu. Akhirnya semua selebnya ngomong begini. Where my God? Di mana Tuhan itu? Nah, saya kira itu. Jadi Bapak Ibu, setiap manusia punya ujian masing-masing.
Ya, yang penting ibu bapak cing sehat lahir batin ya. Kan we teu naon. Anu loba duit mah loba pikiran. Anu teu boga duit mah ngan hiji pikiranna. Hayang boga duit sakit we. Ya. Nah, ini nya sok geura ngobrol jeung loba duit, loba pikiranna teh, Pak. Jeung teu boga duit mah ngan hiji we. Hoyong naon teu boga duit usah. Nah, saya kira itu ya. Mudah-mudahan ini materinya walaupun tidak lengkap begitu. Ini menstimulasi saja. Dan tadi ibu bapak terakhir ya, jangan ada begini. Maknya tukang ibadah, kengeng, kayak biasa gitu. Karena yang begini mah bisa kena kepada siapapun. Makanya harus disiapin dulu wadahnya. Ya. Nu eta we nu opat tadi. Jangan cemas, jangan khawatir, jangan mengungkit masa lalu, dan cing yakin Allah manyaah ka urang begitu. Maka ayah kalau ada masalah, kalau tidak ada masalah jangan bikin masalah. Ya, terima kasih kepada kita mungkin buka sedikit kasih jawab ya. Kalau ada yang mau bertanya boleh 3 orang saja dulu ya. Ada dari bapak-bapak atau ibu-ibu. Kalau ada yang mau bertanya boleh 1 orang. Bisa tanya. Ada lagi? Tidak? Saya bisa tanya dulu ya. Silakan. Alsan. Tadi banyak yang manusia dan tergantung manusia sendiri yang misalkan masalah. Padahal jika ada yang manusia yang tidak mampu menghadapi permasalahan, namun apakah saudara bisa dengan kita? Jika bisa, dia memikirkan saudaranya yang sedang menghadapi masalah. Ya. Mungkin kaitannya adalah dengan kita akan mengadakan acara virtuali. Saya ingin mengucapkan diri saudara atau saudara yang mengikuti acara ini. Apakah gratis dan bagaimana atau virtuali. Kemudian dengan upaya tadi yang bisa sampaikan bahwa gelas yang kosong dengan dibuang dibersihkan. Namun jika permasalahan anak tersebut nanti akan bisa menjadi istilahnya atau yang namanya parasit atau pengaruh yang buruk bagi penuntunnya. Ini bagaimana untuk menghadapi anak yang seperti itu, karena temennya bilang oh itu aja bisa dibersihkan kok, nanti saya juga bisa melakukan ini. Ya. Terima kasih. Ibu bapak, ini ada yang namanya paibes. Paibes itu kalau kita paibesnya bagus, itu ngefek ke sini. Contoh Pak ya. Orang gila kalau kita takut itu dia bisa ngefek Pak. Dia bisa lempar. Nih ada orang nih, ada orang yang ada orang yang gangguan. Tes. Satu. Tes. Ya, Pak. Ini ada orang gila ya. Kalau kita takut, Pak, dia tahu. Itu bisa ngejar. Tapi kalau kita tenang, dia biasa aja. Saya bikin riset itu di Singapura dengan orang gila. Dan itu kalau kita hatinya tenang, dia tenang. Tapi kalau kita takut, dia bisa lempar. Bu, ada yang dia depresi, cuit, wah gitu. Dia itu lempar ini. Bapak, ibu, kalau tidak pengalaman, itu takut lari, Pak. Kan dia punya hati. Makanya
bahasanya ngobrol batin. Ada masalah orang lain yang imbas ke kita kan ada. Padahal anu gaduh masalah teh itu kan ka urang jadi pikiran karena kita tersedot energi dia. Sebetulnya kalau kita tidak tersedot, dokter itu menangani kasus-kasus berat-berat, tapi dokter ada yang janjang, kenapa? Karena energinya disiapkan supaya tidak tersedot itu. Begitu. Jadi tergantung kita kekuatannya di mana. Kalau kita kuat, nggak masalah. Kita kuat nggak masalah. Saya ada anak, maaf ini, ada anak Pak, ngalimin. Wah itu sampai habis sampai 3 orang gitu. Orang dia, wah itu benar, mabuk gitu. Dibawa ke mobil itu sampai ditendang si kaca mobil. Kemudian Pak Ustaz, dia senang talian. Itu kan orang tuanya bilang begitu. Talian, cari tambang. Nah gitu. Saya tidak cari tambang. Ya, saya tidak cari tambang. Kalau saya cari tambang, anak ini itu bisa jadi marah sama saya. Tapi saya cari apa? Saya cari ngobrolnya, kasih minum, dia ngobrol. Udah, dia lepas sendiri. Nangis, kudu biasa dan itu biasa. Mah hese kita HTP. Kudu dibiasakan, harus dibiasakan gitu kan. Seperti menghadapi yang kesurupan. Dan lu kesurupan mah teh enak ya. Jadi teu asukan juri ya. Hese dengan jurina ya. Nya nu kasupan jin, kasupan juri kan hese anak-anak tuh. Dan sampai aku bilang lihat kok imannya. Udah, ini lagi stres. Oh, ini lagi stres ini. Lagi ada gangguan, ya ada masalah. Udah kan begitu. Ya begitu. Nah, jadi tergantung kitanya. Yang di Bandung itu karena pusat bukan panitia. Yang di Bandung itu ada, kalau tidak salah ada administrasi. Ya, tapi nggak tahu berapa. Cuman nggak mahal kalau tidak salah. Dan itu hanya merekrut 50 orang. Dan itu langsung ke inti terapi yang bermasalah. Saya kira itu. Masih ini jam setnya? Satu lagi. Ada mana? Iya. Kan ada tahapan. Dia bisa dibawa ke dia bisa berubah tidak. Kalau memungkinkan tidak, kan ada tindakan kriminal, ada tindakan moralitas, itu kan beda. Kalau kriminal kan bukan urusan kita. Anak-anak yang kriminalitas kan bukan urusan kita. Serahkan aja kepada yang bersangkutan. Tugas pesantren itu adalah memperbaiki gelas-gelas yang kotor yang bukan kriminalitas. Begitu aja. Atas Ibu negara masalah. Begini langsung ramah. Ya. Salah. Jadi teori pendidikan itu bukan lewat buku, tapi lewat pengalaman. Karena buku yang banyak belum tentu sama dipraktekkan kepada anak kita. Kan sekarang banyak Pak buku-buku parenting, ya sampai saking buku. Kabarnya macam buku udah bohong. Akhirnya anak yang nakal udah ini macam buku ya. Jadi tidak lewat seminar, tapi lewat apa? Lewat pengalaman. Ya Bu ya. Jadi anak itu tidak boleh dibiasakan 3 hal. 1, jangan diinterogasi. Itu ditolak oleh anak. Yang kedua, jangan diperintah. Itu ditolak oleh anak.
Yang ketiga, jangan dinasehati. Itu ditolak oleh anak-anak. Kenapa Luqman itu bisa ketika anak 18, anak-anaknya mati semua, dan itu soleh semua. Padahal Luqman bin Hakim ini adalah seorang hamba sahaya. Dia orang Ethiopia, badan kecil, dia hitam, tapi ternyata dia itu anak-anaknya soleh semua. Bukan nabi, bukan rasul. Apa yang dilakukan Luqman? Luqman menggunakan teori ngobrol 2 hari. Dan Luqman selalu membawa anak-anaknya satu persatu dibawa ngobrol. Bab apapun termasuk ibadah. Pandu dan tahu. Bagaimana menurutmu? Kalau saya bangunin anak, mau sholat, saya bangunin anak baru tidur, saya bilang begini, Dek, mau bangun sekarang, mau 5 menit lagi. Jangan begini, cepat mau, ini kesian. Gak bisa. Itu kan interogasi. Tapi ngobrol aja, mau bangun sekarang atau 5 menit lagi, biarkan dia begitu waktunya. Begitu, ya. Jadi kalau begitu itu nggak bisa. Sama bu saya juga pernah. Ya, anak saya pernah main game 13 jam satu hari. Tapi sekarang berhenti. Dan sekarang dia kalau ada game di HP dia lempar. Karena saya terapinya sabar dulu gitu. Ya, saya ikutan dulu. Kita tenang aja gitu. Sampai dia kalau ada yang main game di pinggirnya, dia langsung pulang. Dia langsung gitu. Kenapa? Tadinya kalau udah main itu 13 jam. Dari pengalaman, bukan dari buku. Ya. Ibu mungkin nggak percaya, anak saya umur 6 tahun. Karena dia tidak mau sekolah. Ya, tidak mau sekolah. Untung katulungan kopi di kamar 2 tahun. Jadi dia 40. Tadinya mah ya, ini kalau udah anterin sekolah dulu begini di kelas itu begini dulu sampai jam 10 ganti sama istri, ada pulang, ya. Istri lagi kan capek. Akhirnya di mana? Udah sekolah di rumah, bikin kurikulum sendiri, gurunya dipanggil, sampai bikin bagaimana agar dia bisa lolos ujian begitu. Jadi tahu bagaimana mau sekolah karena anak begitu. Sekarang udah SMP nggak masalah. Dia sekolah sendiri berangkat. Tapi terapinya lama. Terapinya lama. Nah jadi ibu harus membiasakan ketenangan itu dimunculkan dulu dari kita. Ya. Dan tidak perlu khawatir suatu saat kita akan bagus. Yang penting kita sabar. Ya, yang penting kita sabar. Santai aja. Untuk libur. Kemudian bagaimana ya anak saya begini? Jangan. Ngobrolnya jangan. Pokoknya 2 arah. Ngobrol 2 arah. Ya. Ngobrol 2 arah. Anak saya nomor pertama begini, Pak, mau Pak Dek, mau kawin, mau kuliah, mau kawin Pak, kawin gitu, jadi terlalu ribet gitu. Jadi coba lah dia mau kawin, mau kuliah, mau kawin, awas kuliah kan orangnya, kurang nanya pilihan dua, kurang ditentukan kurang enggak, mau apa kawin, kuliah, mau kawin, atau yang kawin aja, beres. Itu yang pegang pesanan kan nanti yang pertama. Ya, jadi pernah ke sana. Itu kan yang pertama, itu dia kayak dia kawin, beres kawin ente kasih kuliah. Duh si kawin jalan-jalan anda, segitu ya. Begitu dikawin tinggal orang itu, jadi nama ada dulu kan. Tapi dulu dia bukan, pulang saya gitu. Begitu ya, saya kira itu 2 arah juga. Atau sedang menganggap payung itu kan yang ngarang kawin. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz dari Tumaros, tadi Ustaz menerangkan ada 3 cara penanganan yang bermasalah. Satu yang rising stress, meaningful, sama depress itu baru jelas. Karena Ustaz hanya sekilas. Terus yang pertanyaan yang kedua, apakah yang penyakit gila, sakit jiwa itu merupakan, kan ada doanya, ya Allah mudah-mudahan kita terhindar dari kegilaan itu. Apakah gila tersebut termasuk kutukan atau azab atau apa gitu menurut agama? Ya itu aja. Terima kasih Ustaz.
Kalau yang 3 ini diterapkan, itu 1,5 jam lagi. Iya. Saya jam 1,5 deh. Ini beda deh. Beda amplop. Ya, supaya nggak serius tayo yang begitu. Gini, ini saya ambil contoh ya. Ada namanya Kaizen Rest. Kaizen Rest itu adalah dia itu memahami bahwa pola hidupnya itu untuk dirinya. Jadi kalau kita masuk restoran, jangan hitungan, itu aja. Kalau hitungan suka tidak jadi itu makan. Jadi ibu kalau masuk restoran, makan aja. Kumaha kewe bayar. Jadi daripada ini terus saya tinggal lihat harga. Nah, itu masalah itu. Nah, dia harga bentar 20 menit terjadi jadi. Badai ibu tuang kelas meninggal lihat ukuran. Itu kan kebimbangan. Kalau udah masuk pesen sop kaki, sate marangi, nilabahan, beres. Ya, kumaha bayar, kumaha kewe. Nggak mungkin Pak orang masuk ke sana lalu kemudian dia pesan itu nggak bawa uang begitu aja. Nah itu Kaizen Rest namanya. Bikin dia dulu seperti itu. Kalau begitu nggak bener. Kita ibu teh nggak dibayar aja. BCF 500.000 ditinggalin terus nanti. Si bill nanti terus ditinggal ditempuh. Ini mahal saya mikir. Itu sudah mulai itu. Nggak perlu. Begitu kita bayar bu tinggal. CF sakit duluan. Kia kerja. Iya nah si biona si petansina soekeun asupkeun kana tong sampah ngarah teu apa ada terus saya ditinggal dibawa ka imah terus dibawa terus saya rek syarat teh itu lepas 500.000 sapoe eta tungtungna nu tadina hayang bahagia jadi rudet. Nah itu kan Kaizen itu kan memahami seperti ini. Nah seperti ini. Kalau tidak suka jangan dimakan. Kalau suka makan beres. Itu Kaizen namanya. Duh ini sebenarnya koyong mah koyong gitu. Tapi abis begitu wae ngaulang atunya. Udah suka makan tidak bayarkan begitu aja. Kan enteng di rumah. Ya, itu Kaizen. Itu bisa bagus ke jiwa. Bisa bagus juga. Makanya lamun rek piknik tong itu sok tara jadi. Mereka bagi, mereka pangandaran. Sina ka Bali mahal, ka dieu mahal. Tuntuna kumaha, tuntuna ka kebon binatang. Ya, udah. Itu kayak gitu. Ya kalau saya bapak saya punya teori itu. Bapak saya dulu begitu. Ketika dia sakit, Pak. Ketika sakit, kemudian ditanya sama ibu, Pak, yang sakit mana? Perut. Begitu. Kenapa aku obatin perutnya? Kewe canggih sorangan. Terus sakit. Atau sakit, Pak. Kewe kancak dari suaranya. Udah. Dia nggak minum apa. Tapi emang sakit perutnya. Kan atau minum mikiran apa gitu. Kan ada apa mencari nyeri nanti. Mama ngajeng pulang gitu. Nah itu Kaizen namanya. Dia apa? Menikmati dirinya sendiri. Ya. Saya kira gitu. Ya. Makanya Bu, panyawat mah di pikiran yang diubah sakit itu. Daripada di pikiran tadi diubah, masa ini diubah daripada di pikiran. Ya, saya Pak kalau udah makan tidur Pak. Kenapa? Karena sudah makan, kalau tidur sudah makan paling bagus. Paling bagus. Tidur sudah makan itu paling bagus. Dan tidur yang paling bagus itu sudah makan itu aja. Aku saya senapan tekeni, tos tuang kok pikiran. Pikiran itu. So, ibu murah kali orok tinggal orok itu bayi kalau sudah netek tidur itu. Lenar jauh pokok itu nana orok biasa, kalau orok kan masakuran. Ya, kan begitu. Ini apalagi binatang itu Pak kalau udah makan tidur. Apa ular itu kalau udah makan itu tidurnya 3 bulan. Hampir semua binatang begitu. Jarang ada yang begitu makan lagi. Enggak. Dan itu ternyata apa? Bapak Ibu, orang yang diopname, orang yang dirawat di rumah sakit itu kalau udah makan sama perawat suruh apa? Tidur. Bapak udah makannya Ibu udah tidurin ya. Jangan toleran begitu. Ini nganten naon? Begitu ya. Atau ayo sudah punya di rumah sakit. Bapak Ibu udah makan ya. Ayo lari 18 kilo. Enggak ada. Tapi tidur. Jadi tidak ada masalah. Karena apa? Karena yang bermasalah itu bukan tidurnya. Apa? Itu Kaizen.
Dan alhamdulillah kalau udah makan Pak, kalau ngaji malam saya tidur Bu, udah makan tidur di mobil, kadang tidur udah begitu. Alhamdulillah, jadi ayeuna teu sugan kumaha. Bu alhamdulillah, nah usah data dipariksa. Ya, kalau dipariksa maka parahan. Nah, saya kira itu Bu ya. Itu. Jadi yang tadi salah satu contohnya begitu. Nanti ada defresh ya. Lalu ada lagi yang disebut mindful rest. Begitu. Kesadaran penuh dalam kita mengistirahatkan jiwa kita. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Ustaz. Lanjut apa udahan nih? Kalau lanjut tentang kopi beda. Apa Bu? Apa? Oh iya. Oh iya. Ya. Ada namanya majnun. Ya, wanil majnuni hatta yufiqo. Makanya bayi dalam Al-Qur'an atau dalam hadis sebutnya janin. Ya. Dan otak atau hati itu namanya junah. Nah, begitu. Nah, orang yang dia tertutup bagian otak-otak serebralnya itu disebut majnun. Tidak semuanya, hanya bagian-bagian otak yang itu, yang tertutup itu. Jadi kalau pakai elektrograf orang gila itu bagian otak yang ini ketutupan. Itu kelihatan seperti hitam. Tapi bagian yang lain enggak. Buktinya dia bisa makan. Kan otak emosinya masih ada. Dia masih tidur. Maaf ya. 2010 saya menikahkan orang gila. Dan dia punya pacarnya orang gila juga. Namanya bobo hati cageran. Karena begitu dia direhabilitasi ketemu di sana. Ini asli ini enggak saya enggak bohong. Dia asli ketemu. Nah, dan dia jatuh cinta. Dia jatuh cinta tuh. Kalau tadi dibutuhkan ini Adam atau apa saya tahu. Ya, itu urusannya bukan. Kenapa? Karena penyakit ini juga awalnya dari depresi, dari stres, depresi, dan kan skizofrenia. Itu kan karena tidak ada rehabilitasi ya. Dan semua juga penyakit juga sama dari stadium 1 ke stadium terakhir kan bisa saja begitu. Makanya kemarin saya ngisi acara ini yang disebut dengan penyakit ain itu adalah penyakit jiwa yang kebawa mati. Itu kata Ibnu Sina. Cuman di kita penyakit ain itu penyakit apa gitu, selalu ditafsirkan. Penyakit ain itu penyakit jiwa yang dia terbawa mati. Karena kan orang yang punya penyakit fisik ada yang meninggal, ada yang penyakit jiwa ada yang meninggal juga. Yang dia belum sembuh ada, itu namanya ain. Ya ain, bukan sihir, bukan. Tapi gangguan jiwa yang terbawa meninggal. Nah, ibu ternyata dia nikah dan dia jatuh cinta. Nah, gua kok kenjing. Maaf ya, kalau dia mau ketemu pacar dia mandi itu. Mandi ya. Nyisir pakai minyak sengit. Ibunya itu kalau dia jenuh itu bawa minyak sengit, pakai baju ini, pakai baju itu dia pakai itu, Pak. Karena ingin bertemu dengan pacarnya. Ini luar biasa. Akhirnya dinikahkan karena dia jatuh cinta nggak bisa ditahan. Walaupun itu rupiah kolam kan salah satu, tapi orang tuanya ingin selamat begitu aja. Ya. Akhirnya nikah, hijab kabulnya lancar. Lancar itu, malahan lancar kayak juga. Jadi orang mensyariat di 2 bulan-bulannya iman langsung sekali itu langsung break, do lancar tanpa yang nikah langsung diterima. Itu bisa begitu karena tidak ada pikiran. Anu sehat mah kan sieun teu nyambung. Jadi deg-degan. Nu ieu geus moal deg-degan deui. Akhirnya Pak 6 bulan, ini Pak 6 bulan, kemudian si perempuannya sehat. Dia bagus, percepatannya bagus. Yang ini juga mau turun. Tapi ternyata ini keduluan sehatnya yang perempuan. Akhirnya si perempuannya tahu bahwa suaminya begitu. Dia cerai. Oh ini suami saya dia. Oh suami saya begini. Iya kamu juga kan dulu begini. Sekarang kamu jadi sehat. Nah begitu. Apa yang terjadi? Dia langsung cerai. Maaf Pak. Bu, si laki-laki yang ini sekarang lebih parah. Kenapa dia sakit hati dengan perempuan? Dan dia lebih parah. Sekarang udah diisolasi. Udah nggak bisa kemana-mana. Saya kemarin lihat fotonya udah dicancang gitu.
jadi ngamuk begitu. Gimana Ustaz agar dia itu lunak kembali lagi si perempuan? Tapi dia nggak mau, itu hebat. Jadi tidak semua otaknya yang terganggu. Majnun itu bagian-bagian otak yang membuat dia tidak kontrol itu. Sedangkan bagian yang lain masih berfungsi. Apalagi bagian ke emosi masih berfungsi. Ya, walau Allah bisa. Nah itu hasil dari analisa seperti itu. Terus lah ke ayat di patarosan. Terus ngawitan haredang. Ayo, sesuai dengan temanya ya, separuh jiwaku yang hilang ya, separuh lagi nanti sama kita akan kembali ya, supaya jadi segenap jiwaku ya. Karena kalau langsung bahas segenap jiwaku ya, separuh jiwaku bisa sampai malam Pak. Namanya ilmu jiwa itu nggak bisa cuma sejam 2 jam kita bahas ya, bisa bertahun-tahun kita harus bahas. Dan yang terpenting ya, ketika kita mengikuti sebuah kajian itu bukan hanya sekedar bilangnya aja ya, bukan hanya kita dengar sini kita udah paham bahwa kita harus seperti ini, tapi nanti di luar aplikasinya itu yang sangat kita butuhkan, itu yang sangat yang diharapkan ya, supaya ada perubahan positif, perubahan yang lebih baik di dalam diri kita semua. Amin. Baik, sebelum kita tutup ya, sekedar pemberitahuan bahwa di belakang itu nanti ada bazar ya. Boleh ya, setelah tadi jiwa kita diisi dengan ilmu kuliah ya. Di sana itu ada bazar makanan, minuman dan kesehatan segala macam. Boleh nanti coba dilihat-lihat ya dan dibeli ya. Karena banyak sekali dari UKM-UKM keluarga besar Persis ya, yang punya usaha macam-macam. Mari kita biarkan, mari kita besarkan usaha daripada jemaah di sini. Baik, mari kita tutup kegiatan kita ya, kegiatan singkat ini yang bekerja sama pada Februari ini dengan TKM Masjid Al-Bainah dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan ya, jangan lupa ya nanti 16